Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Al-ayat. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih setelah kita melaksanakan ibadah selama 1 bulan di bulan Ramadan dengan penuh harap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan harapan untuk menjadi orang yang bertakwa dan kembalinya fitrah kita bersih dari berbagai macam dosa yang mungkin selama 1 tahun sebelumnya telah banyak kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah yang saya baca tadi, bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perhitungan perjalanan manusia dari satu titik awal sampai kepada titik yang terakhir dan bertemu kembali dengan titik awal, ini disebut dengan 1 tahun. Dalam 1 tahun itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 12 syahra. Allah menyebut dan membaginya dalam 1 kurun waktu itu dengan 12 bulan. 12 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan ini kapan? Dan Allah sendiri yang menjawab, Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Maka peredaran galaksi bima sakti kita bahwa bulan, matahari dan planet-planet yang lainnya, mereka berada pada manzilah-manzilahnya masing-masing, dan tiap diri mereka berputar pada dirinya dan mengelilingi planet-planet yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi 12 bulan itu, Allah sebutkan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah menyebut 4 bulan yang terhormat. 4 bulan yang terhormat ini diposisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama di bulan pertama, yaitu Muharram. Setelah Muharram, Allah tempatkan kembali pada bulan yang ke-7, yaitu bulan Rajab.
Dan kemudian 2 bulan berturut-turut Allah tempatkan di akhir tahun, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Saat ini kita berada pada bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan dari sisi peredaran perjalanan bulan dari pertama sampai akhir bulan, ini merupakan sebuah pencanangan program kehidupan dalam satu perjalanan kehidupan kita. Ketika kita mengawalinya di bulan Rajab, dan di situ Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka telah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan Ramadan itu sittatu ashhur. Mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighni Ramadan. Itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu tiba, mereka sudah minta kepada Allah, ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Kalau kita lihat posisi dari 6 bulan sebelum Ramadan, maka itu adalah pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah minta kepada Allah, ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Mengharap-harap kehadiran Ramadan 6 bulan sebelumnya. Namun di kita pada umumnya baru menyatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahanmu kepadaku di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Itu yang biasa kita laksanakan, dan jauh berbeda dengan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal di antara mereka ada yang sudah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa mereka dijamin masuk surga. Salah satu di antaranya adalah yang terompaknya telah terdengar di surga, yaitu Bilal bin Rabah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah mereka memasuki Ramadan yang diharap-harapkan bertemu dengan Ramadan, maka mereka tentu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di samping membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 sabda Nabi yang sangat populer, dan ini merupakan sesuatu yang sangat besar dan bermanfaat buat kita sekalian. Yang pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan dengan dasar iman, kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada kehidupan abadi di akhirat nanti, maka mereka menegakkannya atas dasar keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan yang shaum di bulan Ramadan di atas dasar iman dan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. 2 hal ini yang sangat luar biasa, yang tentu kita sama-sama telah berupaya sebaik-baiknya menegakkan Ramadan dan shaum dengan sebaik-baiknya. Namun kebanyakan di kita, begitu masuk 1 Syawal,
seakan-akan kita hanya teringat dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Setelah kita saling mengucapkan Idul Fitri antar kita, sanak saudara kita, teman-teman kita ucapkan saling menyatakan selamat atas kembalinya kepada fitrah. Namun demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah yakin 1 bulan yang sudah kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang ulama mengatakan, aku sebagai hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan aku hanya menegakkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak tahu apakah ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak terlalu berharap, karena begitu banyak kekurangan, kekhilafan ketika menegakkan ibadah selama bulan Ramadan. Aku hanya berharap, apabila aku mengetahui 1 darah saja dari ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buatku itu nilainya lebih berharga dibandingkan dunia dengan isinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika selesai Ramadan, memasuki Idul Fitri, Syawal, para sahabat kembali mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ibadahnya selama 1 bulan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama mereka minta? Mereka minta juga selama 6 bulan. Mungkin buat kita saat ini sudah tidak ada lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita di Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat, mereka terus minta, mereka terus kumandangkan, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Itu yang mereka minta. Oleh karena itu, mengikuti para sahabat Nabi, kita pun haruslah berbuat seperti ini. Tetap langgengkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah ya Allah dari kami. Apa itu? Sholatana, sholat kami. Wa siyamana, sholat kami. Wa qiyamana, kami menegakkan ibadah di bulan Ramadan. Wa ruku'ana, sujud rukuk kami. Wa sujudana, sujud kami. Wa takhassu'ana, dan kekhusyuan kami di dalam ibadah kepadamu ya Allah. Kami yakin bahwa apa yang sudah kita lakukan itu semua belum tentu sempurna. Oleh karena itu, minta kepada Allah, wa tammim taqsirana ya Allah, sempurnakanlah ya Allah segala kekurangan-kekuranganku. Yakinkah sujud kita sudah benar, sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah sempurnakah ruku kita sebagaimana rukunya yang diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ruku kita, sujud kita, bacaan-bacaan kita, dan rukun-rukun yang kita tegakkan di dalam sholat itu, apakah sudah betul-betul sempurna? Oleh karena itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tammim taqsirana ya Allah, sempurnakan ya Allah segala kekurangannya. Kurang lebihnya dalam sujud, kurang lebihnya di dalam rukuk, kurang dan lebihnya bacaan-bacaan, hukum-hukum tajwidnya dan segala macam matnya, panjang pendeknya. Kita minta supaya diterima dengan segala kekurangannya. Ini yang diminta, dikumandangkan oleh para sahabat 6 bulan setelah Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ketemu lagi dengan Rabiul Awal untuk kemudian merubah permohonan
untuk dipanjangkan umur dan dipertemukan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kehidupan kita dalam satu etapa perjalanan dalam kurun 1 tahun ini menjadi sebuah program yang harus betul-betul tertanam di dalam diri kita untuk kita laksanakan, untuk kita tegakkan, agar kita kapanpun ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pernyataan saya belum siap. Karena ketika kita dipanggil tidak ada istilah belum siap. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, saatnya telah tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatnya. Allah akan mengambilnya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oleh karena itu mudah-mudahan kita berharap dengan segala kekurangan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerimanya dan menerimanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aydan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jabirna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min wajibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna sholatana wa shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tam taqsirana ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa rabbil alamin wa aqimus shalah.